And what is the important thing to me? The very important to me is you must writing what is my name in here. Baik dok, di verbal aja dok, mohon maaf. Okay, next slide please. Nah, today I permission for everybody to use bahasa. Make sure that our goal is understand and clear. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Ibu dokter, saudara sekalian, teman sejawat. Hari ini saya sebagai disclaimer membicara atas nama PT Lili untuk Sulit Pharma. Suli. Iya. Ya, Lanjut. untuk menjelaskan tentang inisiasi insulin. Nah, hari ini kita ada 3 topik, yaitu number 1 is menjelaskan perbedaan terapi diabetes tipe 2 yang memulai terapi insulin, dan nomor 2 mengerti kepatuhan pasien terkait dengan terapi insulin, dan yang ketiga mengidentifikasi profil pasien kira-kira dikasih apa untuk insulin yang sesuai. Slide please. Nah, perlu diketahui bahwa di Asia itu orangnya kecil-kecil, sehingga pada saat pengukuran cek gula darah itu seringkali gula darah postprandialnya lebih tinggi. Dan nomor 2, kejadian diabetes di Indonesia itu biasanya terjadi pada usia muda. Dan yang paling terkenal di Indonesia adalah semua menu berasal dari karbohidrat. Mungkin kalau sejawat mau ke Jalan Jawa, bagi yang kos di sekitar situ, semua makanan terbuat dari karbohidrat. Mulai dari rempeyek karbohidrat, mulai nogosari karbohidrat, mulai dari cimol karbohidrat, mulai dari cireng karbohidrat, sampai batagor itu juga terbuat dari karbohidrat. Jadi sangat-sangat reliable sekali bahwa di Indonesia itu memang semua makanan adalah tinggi karbohidrat. Nomor 2, slide berikutnya. Slide. Ya, itulah kenapa walaupun orang Asia, walaupun memiliki gula darah, walaupun memiliki menu khas yaitu tinggi karbohidrat, maka dapat dimengerti bahwa kejadian diabetes pada orang Asia memang lebih awal, lebih dini untuk diabetes mellitus dibanding dengan orang Eropa. Dari grafik ini sudah diketahui bahwa untuk di Indonesia karena tinggi karbohidrat maka akan jadi insidennya, risikonya terhadap diabetes jadi lebih tinggi atau prevalensinya. Slide. Slide. Nah, orang Asia juga sama memiliki konsentrasi insulin dan C-peptide yang lebih rendah. Ini dapat dibuktikan dari beberapa penelitian yang sudah diteliti untuk orang-orang Indonesia. Cuman sayang ya, nggak ada pointernya ya, gimana ini. Lanjut, slide. Slide. Nah, jumlah kasus diabetes pada dewasa muda di negara Asia juga banyak, seperti tadi orang Indonesia konsumsi karbohidratnya adalah lebih tinggi dibanding dengan area yang lain. Slide. Slide. Nah, orang Asia juga sama memiliki glikemik yang lebih tinggi dibanding dengan keasian, eksklusi ya. Jadi mulai dari makanan yang tadi mengandung gula maupun karbohidrat, maka kenaikan gulanya maka lebih cepat meninggi dibanding dengan suku atau ras di luar Indonesia. Slide. Nah, ini adalah
tabel atau peta dunia yang menggambarkan bahwa lihat itu kalau di zoom, nggak bisa di zoom ya itu ya, bahwa di Indonesia masuk ungu berat, ungu tua, cuman sayang ya nggak bisa di zoom itu. Jadi kalau di Jawa nanti di zoom lagi, nanti Jawa Tengah paling tinggi karena dia suka gudeg orang sana. Lanjut, naik. Nah, oleh karena itu, kontrol postprandial glukus dan terapi insulin maka dilakukan sedini mungkin. Kenapa? Karena tadi itu orang Indonesia dengan yang kurus-kurus, sudah ada disfungsi sel, beta, kemudian kecenderungan usia muda sudah gulanya tinggi, kemudian kadar gula sesudah makan juga cenderung tinggi, apalagi menu karbohidratnya juga lebih dominan dibanding dengan negara lain. Itulah kenapa pemberian insulin pada saat sedini mungkin atau early inisiasi diperlukan agar cepat tercapai kadar gula menjadi normal. Slide. Nah, sejawat sekalian, keputusan terapi yang terdapat dalam panduan IDF itu diantaranya adalah nomor 1, lini pertama yaitu metformin. Ini adalah kebijakan BPJS, kasih metformin. Lini kedua juga BPJS kasih sulfonylurea. Mungkin teman sejawat sudah tahu di formularium rumah sakit kita, yaitu ada pirit dan lain sebagainya, maka bisa digunakan. Nah, apabila tidak berhasil, maka digunakan yaitu lini ketiga. Perlu diketahui, di era BPJS ini kita ada kendala. Menurut teori, kalau sudah gulanya HbA1c sudah di atas 9, itu baru dikasih insulin. Inilah kendala kita di lapangan, kenapa sulit sekali, walaupun teorinya kita sudah ketemu pasien datang pertama sudah HbA1c-nya tinggi, biasanya disuruh ngasih, cobalah dikasih ini pertama dulu. Jadi memang kebijakan BPJS beda dengan teori yang kita pelajari saat kuliah dulu. Oleh karena itu, setidaknya dengan acara RTD ini kita tahu bahwa kalau memang gulanya tinggi dan HbA1c-nya di atas 9, langsung aja kasih insulin. Dan dalam hari ini, sore ini, sesuai dengan tipologi orang Indonesia, maka kita usahakan pemberian insulin dengan seminimal mungkin untuk disuntik berkali-kali. Saya sudah 13 tahun dinas di sini, banyak mengeluh, kenapa saya harus dikasih suntikan sampai 4 kali, dan itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, dengan adanya lini ketiga ini, cukup pemberian pagi dan sore, maka lebih nyaman daripada 4 kali. Seperti teori sebelumnya, dulu malam 1 suntikan, pagi makan pagi 1 suntikan, makan siang, makan sore masing-masing 1 suntikan, hingga total pasien dapat 4 kali suntikan, dan itu tidak nyaman. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian insulin inisiasi yang menggunakan high mix maupun low mix ini diharapkan pasien jadi nyaman sehingga tidak usah banyak-banyak disuntik insulin. Itu tujuannya. Nah, dalam hal ini Ibu Ragil sebagai tuan rumah di sini menampilkan yaitu Humalog mix yang 25% dan 50%. Itu bisa dipakai tergantung nanti gula darah mana yang labnya yang muncul pada saat pemeriksaan lab. Mari kita jelaskan pada slide berikutnya. Slide. Nah, ini adalah salah satu kasus yang mungkin bisa menarik sejawat untuk didiskusikan. Nomor 1 adalah seorang pasien umur 47 tahun, sudah 8 tahun dia kena diabetes, berat badannya 66 kilo, BMI-nya 25. Terapi saat ini menggunakan lini pertama dan lini kedua. Jadi sudah dilakukan seperti grafik tabel tadi,
pasien ini sudah menggunakan lini pertama yaitu metformin, ditambah lagi glipisid yaitu lini kedua, ternyata dicek gulanya masih 133, kemudian 2 jam PP-nya masih 264, kemudian HbA1c-nya masih tinggi 8,%. Kalau per Kenny ya diusahakan di bawah 7,5, 6 sampai 7. Oleh karena itu dari kasus ini, slide, kira-kira apa yang harus disarankan buat pasien ini setelah lini pertama dan lini kedua gagal? Kan nanti akan kita bahas. Lini pertama ya tadi sudah gagal, lini kedua gagal, maka akan kita menginjak ke lini ketiga. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita lihat slide berikutnya. Slide. Nah, di lini ketiga, yaitu inisiasi dengan insulin, yaitu dari Ibu Ragil selaku tuan rumah menyediakan sajian hari ini. Sajian atau snacknya yaitu low mix dan high mix. Mari kita nikmati sajian Bu Ragil yaitu low mix dan high mix. High mix itu 50-50, kalau low mix 75. Maaf, ini salah ketik ya. Harusnya 25 ini. Nah, ini 75 yang yaitu pasien yang tidak mampu menjaga kontrol glikemik dengan modifikasi gaya hidup dan OAD yang membutuhkan inisiasi insulin. Halo, maaf. Halo, selamat sore dokter. Yeah. Ini saya beli dari farmasi rumah sakit BKT. Mas, bentar ya, saya masih ada rapat. Minta izin 15 menit lagi ya, Mas. Siap, nanti 15 menit. Iya, makasih ya. Maaf, terpotong sebentar. Nah, jadi inisiasi insulin untuk pasien Asia sering dimulai dengan insulin premix yang tadi hari ini suguhan kita atau menu kita hari ini adalah high mix dan low mix. Nah, banyak orang Asia yang dengan diabetes tipe 2 memiliki postprandial glukos, kalau di sini istilahnya 2 jam PP yang tinggi. Oleh karena itu, pada slide berikutnya akan kita tampilkan gimana sih bedanya low mix sama high mix. Slide. Nah, ini adalah penelitiannya ahli Watada, peneliti dari luar negeri. Slide. Nah, ini adalah metode penelitian di mana selama 26 minggu diteliti, ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol. Jadi untuk pasien ini digunakan yang low mix, low dose, satunya lagi high mix, yaitu yang 50%. Mungkin teman-teman sejawat yang sudah ada di tempat masing-masing sudah ingat bahwa kita sering menggunakan Humalog mix 25% dan Humalog mix yang 50. Slide. Selama 26 minggu diikuti apa yang terjadi. Nah, sebelum menginjak ke sana, maka dosis yang diperlukan apabila akan merubah dosis insulin itu ada parameternya, yaitu kalau kurang dari 70 sebaiknya diturunkan dosisnya, kalau 70 sampai 110 jangan dirubah dosisnya, 110 sampai 140 bisa ditambah 1 unit atau 2 unit. Kemudian untuk yang lebih dari 140 ditambah 2 unit sampai 4 unit. Slide. Nah, inilah hasilnya bahwa setelah minggu ke-26 ternyata yang low mix ini bukan LM50 Mas, ini HM. Ini yang 50% sama yang 25%, maka adanya perbedaan ya. Jadi nanti HbA1c-nya lebih bagus dengan yang high mix. Slide. Nah, persentase pasien yang mencapai target juga beda dengan pemberian yang 50% ternyata lebih tinggi. Secara pribadi,
saya sudah menggunakan yang 25, yang 25% sudah hampir 10 tahun. Untuk yang 50% saya baru menggunakan 51 tahun ini, 13 tahun di sini saya sudah menggunakan yang 25%, dan setahun ini saya pernah mencoba yang 50. Dan ternyata memang benar bahwa dengan pemberian yang 50 maka target HbA1c cepat tercapai sesuai dengan grafik ini. Slide. Inilah profil self monitoring BlackBerry 7 titik baseline, ternyata sama dengan pemberian yang 50% diantaranya itu bisa terlihat bahwa lebih rendah, jadi gulanya lebih rendah daripada kadar gulanya bisa tercapai lebih rendah setiap kali setelah sarapan, makan siang, malam maupun waktu tidur. Slide. Slide. Ini juga sama dengan pemberian yang yang 50% maupun yang 25%. Pada minggu ke-26 terjadi perubahan berat badan, yaitu berat badannya lebih ringan, jadi bisa punya efek menurunkan berat badan untuk yang mix 25% maupun yang 50. Slide. Kemudian angka kejadian yang hipoglikemi, ternyata dengan pasien kita yang sering datang ke rumah sakit itu mesti menolak insulin. Kenapa? Karena mereka takut menjadi hipoglikemi. Inilah yang sering kita kesulitan untuk menjelaskannya, bahwa tidak semua insulin menyebabkan hipoglikemi. Maka kita harus pandai-pandai untuk memilih insulin mana yang kira-kira tidak menyebabkan hipoglikemi. Maka yang paling bagus adalah dengan pemberian mix 25% atau 50%. Ini angka abu-abu ini yang 50. Jadi angka kejadian antara yang 25% sama yang 50% itu hanya selisihnya sedikit saja, dan mengurangi risiko kejadian hipoglikemi. Sampai hari ini saya belum pernah mengalami kejadian hipoglikemi pada pasien yang sudah saya gunakan untuk menggunakan yang 25%. Untuk yang 50%, saya belum ada laporan, berarti fine-fine saja. Right? Nah, jadi dengan berdasarkan grafik dan tabel tadi, maka pemberian insulin mix yang 50% maupun yang 25% ternyata perubahan HbA1c dari baseline tidak sejelek dari yang 25%. Ya. Kemudian lebih banyak pasien yang mencapai target HbA1c secara signifikan pada kelompok yang 50 dibanding dengan kelompok, ya jelas ya, karena 50 lebih banyak. Saya sering menggunakan 25% sejak puluhan tahun yang lalu, hampir 10 tahun ya Mas Kevin ya. Kemudian yang 50 mengurangi konsentrasi gula darah setelah sarapan dan setelah makan malam lebih signifikan. Ini yang 50 ini bisa dipakai kalau anamnesanya pasiennya dengan mengkonsumsi pola karbohidratnya lebih tinggi, langsung aja main 50. Main 50 nanti bisa dipakai. Kemudian berat badan pada minggu ke-26 hampir sama untuk masing-masing kelompok. Jadi perubahan berat badan tidak ada bedanya antara 50 sampai 25. Dan yang menarik, ini yang sering ditakuti masyarakat, yaitu, Dok, saya bisa nggak saya jadi hipo pada malam hari? Ini yang paling ditakutkan. Sekali dia kena hipo, maka dia tidak mau disuntik insulin lagi. Itulah kenapa trik saya selalu menggunakan yang 25% dulu pada awal-awal, baru setelah itu dia merasa nyaman, baru saya naikkan menjadi yang 50%. Ini adalah trik
masyarakat di sini mungkin beda dengan masyarakat di kota besar. Kita ada di daerah Jember yang notabene masyarakatnya beda dengan kota metropolis. Jadi kalau salah ngomong, mereka tidak akan mau lagi memberikan insulin. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk memberikan insulin senyaman mungkin. Ingat, kuliah kita dulu saat di FK, pemberian obat apapun harus memenuhi 3 syarat. Apa itu syarat yang pertama? 1, safety. Nomor 2, masih ingat apa? Safety lagi. Nomor 3, apa? Safety lagi. Jadi itu dulu kita kuliah harus diingat 3, nomor 1, 2, 3 harus safety. Oleh karena itu mungkin bisa ditiru pada teman-teman bahwa saya menggunakan yang 25% dulu dan sampai hari ini tidak ada penolakan atau rejection. Karena apa? Ya triknya tadi itu. Setelah 25%, setelah 25%, maka setelah nyaman, maka gula darah kita kendalikan tahap demi tahap, baru kita menggunakan 50%. Dan ini mungkin trik saya yang pertama yang saya pergunakan untuk masyarakat yang bukan metropolis supaya mereka acceptable. Mungkin bisa di-share ke seluruh teman-teman sejawat di kabupaten yang lain bahwa mungkin secara pribadi jangan menggunakan 50%, lebih baik dimulai dari 25%. Setelah itu begitu dia merasa nyaman, safety, maka saya akan menggunakan 50%, kita naikkan secara bertahap dengan dosis yang 50% tadi itu, sehingga mereka akan nyaman. Ini adalah trik-trik yang tidak dijumpai di kota metropolis ini, dan saya 13 tahun, baik di Siloam Hospital maupun di tempat saya praktek, mereka nyaman. Ini hanya pengalaman pribadi, bisa di-share supaya tadi itu, safety, dan safety. Slide. Habis? Sudah rangkum. Nah, ini. Slide. Nah, oleh karena itu, kontrol gula darah sesudah makan, diterapi insulin meal time dini penting dalam manajemen ya. Saya setuju yang pertama ini, kemudian pertimbangkan karakteristik yang unik dan kebutuhan psikososial pasien dalam menentukan pendekatan terapi yang ini tadi sudah saya jelaskan. Masyarakat kita bukan kota metropolis, jadi harus lebih mementingkan safety agar mereka tidak reject atau kapok bahasa Jawanya. Sekali dia hipo, dia tidak akan mau pakai insulin merek apapun. Kemudian yang ketiga adalah baik terapi mix 25% maupun mix 50% sangat nyaman karena bisa digunakan pagi dan sore, sehingga dapat diberikan insulin awal sebagai pasien pada pasien diabetes ya, yang tidak terkontrol dengan OAD. Kemudian insulin high make, Humalog make 50 lebih cocok untuk beberapa pasien tertentu, sudah saya jelaskan tadi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik daripada insulin kita topik hari ini, yaitu kalau 25 dan 50. Ini sama ya, jadi pemberiannya hanya yang perlu diketahui, kalau 2 jam PP-nya lebih dari 240, bisa langsung menggunakan 50, nih yang kanan. Bisa langsung pakai 50. Yang HbA1c bisa langsung lebih dari 8,4, langsung bisa pakai yang mix 50. Tapi ingat, kita hidup di bukan kota metropolis, kita harus menghargai budaya di sini dan ketakutan masyarakat di sini, maka kita lihat kolom yang samping, saya sarankan pakai yang mix 25%, nanti mereka akan mau ke yang 50. Mereka akan tanya, kenapa saya tidak ke dosis yang 25% dulu? Biasanya begitu pertanyaan yang saya alami selama puluhan tahun di sini. Maka kita pakai semboyan orang Jakarta, lu jual gua beli. Artinya, ayo kita mulai dari yang 25% dulu, nanti secara bertahap mereka akan dari fase denial, accepting, akhirnya lama-lama dia akan fase
kompromi, akhirnya mau. Itulah teknik yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang ada di marketing, bahwa kita kesulitan di lapangan sampai seperti ini, dan you harus paham kesulitan kita di garis depan, bahwa tidak semua pasien mau menggunakan yang high dose. Biasanya kita berikan dengan filosofi dimulai dengan dosis terkecil dengan 25%, nanti lama-lama mereka akan mau dan kembali kita sarankan ke dosis yang 50. Ini hanya beberapa trik, tapi setidaknya teman-teman, walaupun triknya seperti itu, yang paling penting teorinya. Kalau sudah gulanya, lihat kolom yang paling kanan, kalau sudah FPG-nya sudah seperti itu, 2 jam PP-nya tinggi, kemudian diet karbohidratnya lebih dominan, nggak apa-apa main 50, silakan, memang teorinya seperti ini. Namun dalam kendala di lapangan harus lebih fleksibel, intinya akhirnya toh juga pakai 50 begitu. Artinya toh nanti akan pakai yang 50, tapi dengan masyarakat kita di sini, maka pandai-pandailah menghargai budaya lokal di sini untuk tidak serta-merta menggunakan yang high dose. Kita mulai dengan yang 25% dulu, kemudian kita approve ke 50. Ya, ingat, beda dengan masyarakat kota metropolis yang sangat acceptable dengan tabel ini, mereka biasanya manut, tapi kalau sudah di daerah sulit untuk menunjukkan tabel yang kedua ini. Jadi kita harus pandai-pandai, lebih fleksibel dan smart untuk mulai dari yang 25, nanti lama-lama kita akan berubah, kita ajak ke yang 50. Biasanya mereka manut. Slide berikutnya. Masih ada berapa slide, Mas? Nah, tinggal 2 slide, kita selesai. Nah, ini adalah inisiasi insulin. Dosis yang direkomendasikan adalah 5-10 unit pagi dan sore. Ini adalah monitoringnya, apabila kurang dari 50 dikurangi 4 unit. Ini bisa sejawat print, ditaruh di meja praktek, jadi ditaruh di situ, nanti kalau pasiennya datang bawa hasil gula, tinggal ngurangi atau nambah aja. Ini bagus sekali nih PowerPoint-nya, sehingga nanti bisa dipakai di tempat prakteknya, nggak lupa, gampang. Slide terakhir. Nah, inilah harusnya ini yang ngomong produk Humalog ini Bu Ragil ini. Ini sudah selesai saya nih ya, Bu Ragil, nanti tak kasih kesempatan ngomong yang ini. Bagian saya menjawab pertanyaan yang tadi, ada soal, nanti Bu Ragil yang ngomong. Saya yang tadi ada soal-soal, kembali ke soal-soal tadi. Kembali ke soal-soal tadi yang belum terjawab. Terus sebelumnya soal-soal tadi. Yang polling dong. Polling. Ya. Kasus Maria. Nah, kasus Maria. Nah, mari kita lihat itu terapi yang sudah diberikan sesuai dengan tabel, yaitu penderita ini, ibu ini sudah mendapatkan lini pertama, ya. Dia sudah mendapatkan lini pertama 1000 mg metformin. Ternyata gagal, kemudian akhirnya Ibu Maria diberikan lini kedua, ditambah lagi glibisid 20 mg. Ternyata gagal juga, terbukti fasting blood glucose-nya masih tinggi, 2 jam PP-nya masih tinggi. Dan ingat, ini gambar profilnya Ibu Maria ini kan seperti itu. Jadi dengan pilihan tadi itu, maka pilihannya adalah dengan menggunakan Humalog Mix yang baik. Jadi bisa 50-50 atau 75-25. Sampai hari ini lebih mudah dipakai 50-50 karena lebih nyaman, bisa menurunkan berat badan. Terus nomor 2, mudah pakainya pagi dan sore, tidak repot. Ingat, ibu ini kebiasaan
makan karbohidratnya tinggi dengan profil foto seperti itu. Mas, ini saya saran Mas, ini kalau ngasih foto nggak boleh kelihatan matanya Mas. Ini pasien atau marketing nih Mas? Ayo, ada kode etiknya loh ya. Kalau ini bukan saya yang membuat slide. Ini ada kode etiknya kalau pasien ditutup matanya. Nah, ini bercanda aja sebagai selingan biar nggak tegang. Jadi sejawat sekalian, maka ibu ini langsung kita inisiasi insulin. Coba lihat itu, 8 tahun dia menggunakan lini pertama sama lini kedua. 8 tahun, coba lihat. Apa ya tega 8 tahun. Padahal kita as possible. Dengan HbA1c seperti itu, 8 kuat, maka jangan lagi menggunakan lini pertama dan lini kedua, tapi langsung menggunakan insulin. Dan hari ini karena Bu Ragil sudah menyajikan Humalog Mix 50-50, maka kita hidangkan bahwa ini yang paling cocok adalah 50-50, sesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Jangan sampai mereka denial, menolak, hanya gara-gara kita langsung triknya tidak benar. Ini adalah trik-trik yang saya jumpai, yang saya alami hari-hari, baik di Rumah Sakit Siloam Jember maupun 2 rumah sakit swasta lainnya. Jadi trik-trik penting buat sejawat yang nanti kalau praktek, maka gunakanlah dengan trik yang tadi, setidaknya mereka bisa acceptable. Sangat sulit mengajak masyarakat yang di daerah non-metropolis harus menggunakan seperti ini. Rata-rata mesti sulit. Ini yang saya alami. Tapi kalau triknya yang tadi, Bu, kita mulai dari dosis yang kecil dulu ya. Jadi dengan pemberian Humalog Mix, baik yang 25 maupun 50-50, itu sangat menyenangkan karena pengalaman kami di sini sangat nyaman karena di insulin yang dulu 4 kali suntikan pagi, siang, sore, malam itu sangat tidak nyaman. Dengan pemberian insulin 2 kali itu sangat nyaman. Dan sudah ada di BPJS. Jadi teman-teman sejawat nggak usah ragu seperti tabel tadi kapan harus diberikan insulin. Karena hari ini yang menu yang disajikan adalah insulin, jangan lupa kita dulu kuliah harus ingat rumus namanya pentalogi. Apa itu pentalogi? Nomor 1 adalah diet. Ya, nomor 2 apa? Exercises. Nomor 3 adalah OAD, nomor 4 adalah insulin, nomor 5 atau penta yaitu cangkok pankreas. Jadi kalau bisa teman sejawat, walaupun mengikuti RTD dimanapun, ingat pentalogi. Nomor 1 diet, nomor 2 exercise, olahraga, nomor 3 adalah OAD. Tadi sudah kita jelaskan, lini pertama gagal, lini kedua gagal, akhirnya kita harus lini ketiga. Dan kalau yang terakhir, yang keempat adalah insulin. Apa boleh dilompati itu? Jangan. 1 diet diurus dulu, kasih penjelasan. Nomor 2 adalah exercise, ajari. Nomor 3 OAD sesuai anjuran BPJS, tetap nggak mempan. Jangan lama sampai 8 tahun seperti ini. Ini kasusnya 8 tahun dia minum OAD. Nggak tahu nih yang buat kasus apa Bu Ragil atau siapa, tapi kalau lihat 8 tahun, ini juga ada yang pernah saya alami karena pasiennya sudah dari awal, entah siapa yang memprovokasi, tahu-tahu dia hipoglikemia, akhirnya kapok. Akan sampai seperti itu sehingga pasien terlantar gara-gara sampai 8 tahun. Ini soalnya bagus, ini 8 tahun dia dapat OAD ya, pasien juga. Baik, demikian sejawat sekalian. Saya beri kesempatan untuk Bu Ragil. Tadi ada slide terakhir sebelum acara diskusi. Tadi ada slide terakhir buat tuan rumah. Tadi slide terakhir Bu Ragil atau siapa ini yang punya tuan rumah? Silakan tuan rumah tadi loh. Nah, Bu Ragil. Sebelum terima kasih tadi, ayo silakan tuan rumah. Ayo, biar kelihatan kalau tuan rumahnya juga menyajikan menunya hari ini. Siap, Dok. Habis Bu Ragil langsung diskusi.
Silakan Bu Ragil. Baik dokter, terima kasih kesempatannya. Saya disediakan untuk menjelaskan satu slide. Baik, ini untuk profil produk Humalog Mix, baik 25 maupun yang Mix 50. Jadi memang dua-duanya memiliki profil produk dan karakteristik masing-masing. Untuk yang Humalog Mix 25, dia mengandung 75% insulin basal, molekulnya lisproprotamin, dan juga 25% insulin kerja rapid, molekulnya insulin lispro. Kemudian untuk yang Humalog Mix 25 ini memberikan kontrol gula darah puasa yang lebih baik dibanding insulin high mix karena memang dia lebih banyak kandungan insulin basalnya. Sementara untuk yang Humalog Mix 50 dia mengandung 50% insulin basal, lisproprotamin, dan juga 50% insulin kerja rapid. Dan memang fungsinya dia memberikan kontrol gula darah prandial yang lebih baik dibandingkan dengan insulin dengan low mix, seperti itu. Dan baik Humalog Mix 25 dan 50 ini didesain untuk memberikan memperbaiki gula darah puasa dan prandial dalam satu pen, satu devices. Jadi memang dia memberikan simplify ya, kenyamanan untuk pasien yang kesulitan mendapatkan injeksi dari 2 device, yaitu 4 suntikan seperti itu. Dan juga bisa diberikan setidaknya 15 menit sebelum makan dan atau jika diperlukan segera setelah makan juga masih bisa diberikan. Dan tentunya untuk device ini menggunakan pen disposable dengan nama Quick Pen yang boleh dikatakan lebih nyaman digenggam karena memiliki bentuk yang ergonomis sehingga nyaman untuk digunakan, seperti itu. Dan tadi juga sudah sempat diinformasikan oleh Dr. Agus Yudo bahwasannya kedua insulin ini baik Humalog Mix 25 dan 50 telah tersedia di BPJS Kesehatan. Saya rasa itu saja dari saya, Dr. Yudo. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Ibu Tuan Rumah. Saya lanjutkan dengan topik diskusi. Kita masih ada waktu 10 menit untuk diskusi. Barangkali sejawat peserta ada yang kurang jelas atau komen atau mungkin pengalaman pribadi di UGD atau di rawat inap, silakan di-sharingkan. Kita diskusi di sini. Monggo. Silakan teman sejawat, ada yang memberikan komen atau diskusi, silakan. Atau mungkin kurang jelas. Ini ada siap, tuan rumah siap, saya siap. Saya senang sekali karena kita bisa diskusi lewat online begini karena menyukseskan program pemerintah yaitu physical distancing. Kecuali Mas Kevin ini nggak social distancing, ini kurang dari 1 meter ini. Ayo Mas, Mas. Ayo Mas, agak jauh sedikit Mas. Mepet saya terus dari tadi. Halo, sejawat, mungkin ada yang kurang jelas. Halo. Halo. Hello, Doc. I have question. Okay, continue. I have a patient that usually the blood sugar about 180 until 210. And the fasting blood sugar usually below 200. Yes, below 200, and then but the HbA1c about 11.5%. Yes. The patient came to hospital